Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Baru-baru ini, beberapa pria kuat di daftar pembunuh peringkat surgawi telah mengambil misi untuk membunuh Jiang Cheng. Mereka dari kerajaan Sakura, kerajaan Siwa, dan bahkan kesatria Templar dari Vatikan. Mereka semua di sini di negara Xia. Jadi Jiang Cheng harus berhati-hati. Lalu beberapa hari kemudian di pangkalan utama Jiangnan, era perubahan job 793 tanggal 13 Agustus. Orang-orang yang berkumpul di pangkalan ini mengatakan bahwa skala upacara penghargaan ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah negara Xia. Salah seorang pun bertanya siapa yang meminta Jiang Cheng menjadi begitu hebat, mengalahkan musuh level 8 dan 9, padahal dia baru level 3. Mereka pun menyambut baik hal ini karena orang kuat telah muncul sekali lagi di medan perang Jianan mereka. Lalu Hang Yao pun bertanya kepada Jigang, apakah Jigang benar-benar merencanakan untuk mengambil cuti dan pergi ke Abyss untuk berlatih. Jigang pun menyebut bahwa itu bukan rencana tapi sudah disetujui. Dirinya akan ke sana setelah upacara penghargaan selesai. Di saat itu Chu Bulang pun mengatakan bahwa bukan hanya Jigang yang pergi, tapi mereka semua dari Night Watch yang akan ikut pergi. Jigang pun memberitahu Hang Yao bahwa awalnya dirinya berencana untuk pergi sendiri, tapi dirinya tidak berharap semua juga akan mengikutinya. Melihat hal ini, Hang Yao pun mengatakan bahwa semua orang cukup bersemangat melihat perkembangan Jiang Cheng. Akhirnya dirinya bisa menyaksikan semangat yang sama seperti dulu. Jigang pun membenarkan soal semangat ini. Apalagi di Abyss adalah tempat di mana semua ras bertemu dan penuh dengan keajaiban yang tak terbatas. Seseorang pasti akan dilahirkan kembali dengan pergi ke sana. Di samping itu, Yingzhan pun mengatakan bahwa dirinya khawatir tidak akan bisa menyusul Jiang Chen jika tetap tinggal di negara Xia. Dirinya juga berencana untuk pergi ke Abyss. Yingzhan pun bertanya rencana Wushuang ke depannya. Wushuang pun nyatanya mengajak Yingzhan untuk pergi bersama-sama ke Abyss. Di Abyss, membunuh berbagai ras dapat memberi mereka hadiah dari surga. Tidak ada yang lebih cocok daripada ini bagi mereka. Mendengar hal ini, Yingzhan pun menyebut bahwa Wushuang akhirnya memiliki kemiripan dengan semangat Xuanji. Yingzhan juga meminta Wushuang untuk mengingat ini. Masih ada pertarungan antara Wushuang dan dirinya yang belum berakhir. Wushuang pun menyebut bahwa dirinya akan tetap bersama Yingzhan sampai akhir. Kemudian Duan Xinhai yang sudah berdiri di podium pun mengatakan bahwa sebagai panglima tertinggi zona perang Jiangnan, pertama-tama izinkan dirinya berbicara selama setengah jam dengan gaya kepemimpinan. Namun orang-orang pun seketika berteriak dan mengatakan bahwa jika Duan Xinhai tahu itu hanya omong kosong, maka berhentilah bicara yang tak masuk akal dan segera mulailah. Pantat mereka mulai penat karena terlalu lama duduk. Duan Xinhai pun tertawa menanggapi hal ini.
dan menyebut bahwa sepertinya beberapa orang tua kikir tidak sabar lagi melihat semua orang duduk tegap tadi dirinya hanya ingin mengerjai mereka. Duan Xinhai pun mengerti tanpa basa-basi lagi. Dengan ini mereka akan langsung saja ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemberian penghargaan. Dengan ini mohon sambut salah satu dari 3 tingkat ke-9 negara Xia, Panglima tertinggi Night Watch dan Panglima tertinggi zona perang ibu kota, sang pemimpin agung yaitu Huan Yue. Duan Shenhai pun meminta kepada Huan Yue untuk memberikan Jiangnan medali dan mengumumkan gelarnya. Dan seketika Huan Yue pun datang dan di belakang telah hadir Jiang Cheng yang nampak malu keluar dan menunjukkan dirinya kepada semua orang. Huan Yue pun segera menarik Jiang Cheng keluar dan meminta Jiang Cheng untuk tidak malu. Namun Jiang Cheng sendiri bertanya siapa yang bilang dirinya malu. Bagaimana mungkin Huan Yue menyebarkan rumor tentang dirinya seperti ini? Kembali Huan Yue menyebut bahwa Jiang Cheng nampak gugup. Jiang Cheng pun menepis hal itu. Lalu di saat itu Jiang Cheng dengan penampilan barunya serta rencana di mantelnya menunjukkan diri kepada orang-orang. Hang Yao pun nampak takjub dan mengatakan walaupun dirinya adalah kakak seniornya, dirinya akan jatuh cinta kepada Jiang Cheng. Jigang pun kesal melihat Jiang Cheng dan menyebut bahwa dirinya tidak pernah terlihat setampan ini seumur hidupnya. Dirinya hidup sia-sia selama ini. Chu Bulang pun nampak kaget melihat penampilan Jiang Cheng yang begitu tampan. Sedangkan Mu Han Qiu hanya bisa meneteskan air liurnya melihat Jiang Cheng setampan itu. Luo Sandao sendiri mengaku bahwa bola matanya akan terbang keluar melihat Jiang Cheng setampan ini. Huan Yue hanya diam dan tersipu malu dengan hal ini. Lalu Huan Yue memuji pakaian Jiang Cheng yang sangat tampan. Melihat reaksi Huan Yue, Jiang Cheng merasa Huan Yue mengejeknya lagi. Lalu Duan Xinhai pun meminta mereka mencukupkan kegaduhan ini dan mengajak mereka untuk melanjutkan prosesnya. Duan Xinhai pun meminta mereka untuk meneriakkan gelar untuk Jiang Cheng. Orang-orang pun seketika menyebut kata insect demon. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun bertanya dalam pikirannya apakah mereka serius dengan gelar tersebut. Insect demon ini, mungkinkah mereka memilih yang lebih jelek lagi? Jarang sekali dirinya berdandan secantik ini. Sekarang dirinya jadi malu. Lalu Huan Yue pun menyambut baik hal ini. Sesuai dengan opini publik atas nama Night Watch negara Xia, militer Xia telah menganugerahkan Jiang Cheng dari zona perang Jiangnan dengan gelar Scout Monarch. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun kaget dengan gelarnya. Dirinya suka dengan gelar ini. Huan Yue benar-benar berusaha keras untuk mempermalukan dirinya. Kemudian Huang Yue kembali mengumumkan bahwa Jiang Cheng secara khusus dianugerahkan gelar King of Jianhai. Semua wilayah laut di semua arah sekarang menjadi wilayah kekuasaannya. Jiang Cheng juga secara khusus diberikan kekuasaan untuk memerintah negara. Dia tak memerintah medan perang, tetapi akan menjelajahi negara Xia, memegang kekuasaan atas hidup dan mati. Kewenangannya akan lebih besar dari para penjaga dan akan setingkat dengan para dewa perang. Lalu anggota Night Watch yang lain pun bertanya kepada Jigang apa maksud kalimat terakhir dari Huan Yue. Mereka bingung memahaminya. Jigang pun hanya mengatakan bahwa itu persis seperti apa yang mereka dengar. Jiang Cheng baru berusia 18 tahun, ini pencapaian yang sangat luar biasa. Hong Yin yang mendengar gelar King of Jianhai mengatakan bahwa tampaknya para petinggi sedang bersiap untuk memulai kembali kontak dengan 3 pulau di seberang lautan. Dan seluruh wilayah laut di semua sisi adalah wilayah kekuasaannya. Itu berarti bahwa ketiga pulau di seberang lautan itu secara nominal adalah wilayah pribadi Jiang Cheng. Hong Yin pun seketika memberitahu Gu Kaitian bahwa muridnya sedang dipanggang di atas api. Apakah Gu Kaitian tidak peduli dengan semua ini? Gu Kaitian pun hanya tertawa dan mengatakan bahwa dirinya terlalu malas untuk mengkhawatirkannya.
Era baru akan segera dimulai, saatnya merebut kembali 3 pulau di seberang lautan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, mungkin Jiang Cheng bisa melakukannya. Lalu Huan Yue pun mengatakan bahwa ini adalah plakat yang melambangkan otoritas Jiang Cheng. Huan Yue pun meminta Jiang Cheng untuk menyimpannya dengan baik. Jiang Cheng pun mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada Huan Yue. Namun di tengah-tengah penghargaan ini, seseorang datang menyebut bahwa dirinya Sasugen dari negara Sakura. Dirinya datang dari Takama Gehara atas perintah Yamato no Okami untuk mengucapkan selamat kepada Jiang Cheng dari negara Xia serta ingin menentangnya. Hong Yen yang memperhatikan hal ini menyebut walaupun Sasugen baru di level ketiga, dia sudah memiliki kekuatan puncak level kelima. Dirinya tidak pernah menyangka kalau bibit unggul seperti itu bisa ditemukan di negeri Sakura yang kecil ini. Hong Yen pun bertanya kepada Gu Kaitian apakah Gu Kaitian akan menghunus pedangnya dan menindas yang lemah. Gu Kaitian pun menyebut bahwa Huan Yue masih di atas panggung, jadi ini belum gilirannya. Lalu Huan Yue pun nampak marah karena tiba-tiba datang mengganggu upacara penghargaan ini. Huan Yue pun menyebut bahwa Sasugen sedang mencari kematian. Namun di saat itu Jiang Cheng menahan Huan Yue untuk tidak perlu memukul lalat macam ini. Biar dirinya sendiri yang meladeninya. Huan Yue pun mengerti dengan ini dirinya akan menyerahkannya kepada Jiang Cheng. Sasugen pun mengatakan alasan mengapa dirinya berani menantang secara langsung adalah karena dirinya pikir negara Xia adalah negara yang penuh etika. Lagi pula dirinya hanyalah seorang pengunjung yang datang dari jauh. Jiang Cheng pun meminta Sasugen untuk berhenti bicara omong kosong. Bukankah pembunuh seharusnya bersembunyi di kegelapan dan melakukan pembunuhan? Dan Jiang Cheng heran Sasugen diutus untuk menantang dirinya secara terbuka. Dan ini menunjukkan bahwa Sasugen hanya umpan meriam. Sasugen pun mengatakan bahwa Jiang Cheng baru akan tahu kalau dirinya ini umpan meriam atau tidak setelah Jiang Cheng bertarung dengan dirinya. Tapi persyaratannya adalah apakah Jiang Cheng berani untuk tidak menggunakan Nine Miasma Wings. Jika Jiang Cheng tidak berani, maka katakan saja pada dirinya dan dirinya tidak akan menertawakan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa cara Sasugen memprovokasi seseorang sangat buruk. Tetapi mengingat ini sungguh tidak senonoh jika panggung seindah ini dipenuhi kabut beracun. Dirinya akan menuruti permintaan Sasugen dan seketika Jiang Cheng mengaktifkan Thunder God Domain. Serta melepaskan 3000 Lightning Tribulation. Sasugen pun bertanya apakah hanya itu dan seketika Sasugen menghilang. Jiang Cheng yang melihat hal ini pun bertanya apakah itu hanya ilusi. Lalu hewan peliharaan Sasugen pun maju menerjang Jiang Cheng. Namun tanpa basa-basi Jiang Cheng menggunakan teknik Divine Eleven Present Suppressing Body. Hingga pukulan ini membuat hewan peliharaan Sasugen terlempar dengan keras. Namun di saat itu hewan peliharaan Sasugen menghilang seperti bayangan. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah itu juga ilusi. Secara tiba-tiba Sasugen muncul dari titik buta Jiang Cheng dan menyebut Jiang Cheng kalah. Itu semua adalah ilusi. Dengan ini Sasugen akan memberitahu Jiang Cheng kemampuan miliknya adalah menahan guncangan. Dibuat secara spektakuler untuk melawan sistem cahaya. Namun Jiang Cheng seketika bereaksi dan menghindari serangan Sasugen dengan Lightning Flash. Sasugen pun meminta Jiang Cheng untuk tidak merasa bahwa petirnya yang tercepat. Itu tidak ada apa-apanya di depan pembunuh bayaran teratas. Tampaknya pencapaian Jiang Cheng sebelumnya hanya keberuntungan dan Sasugen nyatanya telah melemparkan banyak pisau ke arah Jiang Cheng. Jiang Cheng sekarang diracuni oleh dirinya. Jika Jiang Cheng tidak menerima penawarannya, maka Jiang Cheng akan mati secara perlahan. Gu Kaitian dan Huan Yue bereaksi dengan hal ini dan menyebut bahwa Jiang Cheng ditipu. Huan Yue pun mengutuk Sasugen karena berani meracuni Jiang Cheng. Di saat Huan Yue ingin bergerak, Jiang Cheng menghentikan Huan Yue. Jiang Cheng pun mengatakan jika dirinya tidak menyelesaikan masalah ini hari ini juga, semua penghargaan yang dirinya terima bisa dianggap tidak berlaku. Sasugen pun tertawa puas mendengarnya. Namun sekarang Jiang Cheng tidak akan menggunakan Nine Miasma Wing karena itu akan sangat memalukan.
Atau apakah Jiang Cheng akan mengambil darah dewa kuno lagi dan kemudian koma selama seminggu? Atau maukah Jiang Cheng memanggil demon hitam 9 revolusi Jiang Cheng untuk dirinya dan membiarkannya dihancurkan oleh jalan surgawi? Jiang Cheng pun menyebut bahwa ini sangat bagus. Sasugen berhasil membuatnya jengkel. Hari ini dirinya akan menggunakan teknik barunya pada Sasugen. Namun Sasugen menyebut bahwa racun sudah menyebar ke tubuh Jiang Cheng. Bagaimana Jiang Cheng mengatasinya? Jiang Cheng pun tertawa mendengar racun ini. Sasugen tidak tahu kalau nama panggilannya adalah Poison Demon. Apakah Sasugen pikir racun Sasugen mampu melakukan sesuatu terhadap dirinya? Dan seketika Jiang Cheng menggunakan skill Spear of Hades. Melihat serangan ini, Sasugen bertanya apakah ini sistem kegelapan. Jiang Cheng sebenarnya mempunyai kemampuan kegelapan juga. Sasugen pun merasa tidak bisa menghadapi ini dan dirinya harus lari. Sasugen pun pamit dan mereka akan bertemu lagi di lain waktu. Namun Jiang Cheng bertanya soal bertemu di lain waktu ini. Jiang Cheng pun menekankan apakah Sasugen pikir bisa lari sekarang. Dan nyatanya Jiang Cheng menghancurkan teknik ilusi milik Sasugen. Dan ini mengagetkan Sasugen dan menyebut ini tidak mungkin. Spear of Hades ini bergerak seperti benda hidup dan bahkan dapat mengubah arah. Hingga tombak ini mengenai Sasugen dengan telak. Dan Jiang Cheng pun mengatakan bahwa misi mengusir lalat telah selesai. Dengan ini upacara dapat dilanjutkan. Kemudian orang-orang yang menyaksikan hal ini seketika takjub. Seorang pembunuh level 5 terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Dan itu tanpa menggunakan Nine Miasma Wings. Dan skill yang baru saja digunakan Jiang Cheng, skill apakah itu? Apakah ada yang tahu? Seseorang pun menyebut bahwa yang dirinya tahu itu bukan Sky Splitting Sword atau Lightning System. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Dirinya dapat merasakan kengerian tombak hitam itu meski dari jarak yang begitu jauh. Lalu Hong Yin pun menyebut bahwa Gu Kaitian ketahuan lagi. Sepertinya Gu Kaitian kurang memahami kemampuan murid-muridnya. Gu Kaitian pun mengatakan bagaimana mungkin dirinya tidak mengenali muridnya. Dirinya begitu khawatir sampai-sampai dirinya terlihat bingung. Dalam pikiran Gu Kaitian, Jiang Cheng ini berapa banyak lagi kartu trop dan kejutan yang Jiang Cheng punya yang dirinya tidak ketahui. Hong Yen pun kembali mengatakan kepada Gu Kaitian bahwa dirinya bukan orang yang suka gonta-ganti job. Jadi dirinya tidak tahu banyak tentang aspek ini. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa sementara Hong Yen cukup berpengetahuan. Menurut Hong Yen, apa tombak hitam yang baru saja digunakan Jiang Cheng itu? Hong Yen pun menyebut berdasarkan pengalamannya, kemungkinan besar itu berasal dari profesi gelap. Dan kemungkinan besar itu adalah level dewa. Mungkin saja Jiang Cheng telah membangkitkan profesi baru, tingkat dewa ketiga. Namun bagaimana jiwa tingkat ketiga dapat menanggungnya? Kemudian Huan Yue pun menyebut Jiang Cheng lumayan. Pertarungan ini akan memperkuat reputasi Jiang Cheng. Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu tidak terlalu keren. Lain kali dirinya akan mencoba membunuhnya dengan satu gerakan. Lalu upacara pun kembali dilanjutkan dengan pelepasan kembang api ke udara. Orang-orang pun seketika bersuka cita dengan hal ini dan memberikan ucapan selamat kepada Jiang Cheng atas gelar barunya yaitu Short Monarch, serta gelar King of Jianhai. Dan orang-orang pun menyerukan nama King of Jianhai ini. Kemudian Luo Sandao bersama ayahnya naik ke atas panggung. Kamar dagang pavilion Dua Bao Xia Agung, kepala keluarga Luo Badao dan putrinya Luo Sandao, mempersembahkan senjata sihir sebagai hadiah. Serta Luo Badao mengucapkan selamat kepada Jiang Cheng untuk 2 gelar barunya. Di samping itu, seseorang sedang berdebat bahwa ini semua adalah salahnya karena bersaing dengan dirinya untuk mendapatkan hadiah pertama. Pada akhirnya Luo Badao yang mendapat tempat pertama. Orang itu pun tidak menyangka bahwa keluarga Luo begitu berani. Itu sangat kasar. Lalu Hong Yen pun mengatakan bahwa dirinya melewatkannya hanya karena dirinya sedang berbicara dengan Gu Kaitian. Gu Kaitian pun menyebut bahwa itu bukan urusannya. Lalu Jiang Cheng yang menerima hadiah pedang sihir ini menilai bahwa aura senjata ini sangat ganas. Saat Jiang Cheng memegangnya, Jiang Cheng menilai pedang ini menarik.
Pedang ini benar-benar ingin melahap masternya. Namun dirinya bukan orang yang mudah menyerah dan menuruti kemauannya. Jiang Cheng pun meminta pohon origin untuk membantunya. Dan mulai sekarang dirinya akan menjadi master pedang ini. Luo Badao pun kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya apakah pedang ini sudah mengakui Jiang Cheng sebagai masternya. Luo Sandao pun mengatakan bukankah sudah dirinya bilang kalau Jiang Cheng akan mengejutkannya. Luo Badao pun menyebut bahwa hadiah ini memang sangat tepat. Putrinya memang orang yang paling mengenal menantu laki-lakinya di dunia. Luo Sandao pun meminta ayahnya untuk berhenti berbicara omong kosong. Mereka belum menghitung 8 karakter mereka. Lalu Luo Badao pun mengatakan bahwa pisau ini disebut Heavenly Sin. Senjata dewa tingkat 4, peringkat ke-11 dalam daftar senjata dewa negara Xia. The Heavenly Sin Sword adalah binatang buas yang ganas di antara senjata-senjata. Ketika Heavenly Sin digunakan, dia harus membunuh musuh. Jika tidak, dia akan menjadi bumerang dan melukai masternya. Dirinya pernah memberikan pedang ini kepada Gu Kaitian saat dia dianugerahi gelar Raja Pedang Surgawi. Mendengar hal ini, Gu Kaitian seketika menegur Luo Dabao dengan batuknya. Hingga Luo Dabao panik dan seketika mengatakan bahwa Gu Kaitian tidak menyukainya waktu itu. Huan Yue pun seketika menambahkan bahwa dirinya ingat Gu Kaitian sangat menyukainya. Tetapi dia tidak dapat menangkapnya dan hampir diserang. Mendengar hal ini, Jiang Cheng menilai bahwa dirinya menangkap pedang yang tidak dapat ditangkap oleh gurunya. Dan dirinya baru saja mengatakan sesuatu tentang tidak bersikap mudah ditipu sebelumnya. Jiang Cheng pun menjadi kesal karenanya. Lalu Gu Kaitian pun bertanya mengapa mereka semua sekarang menatapnya. Bukankah wajar jika muridnya lebih kuat dari gurunya? Gu Kaitian pun seketika mengejek mereka yang bermata hitam. Mereka tidak akan pernah mendapat murid seperti Jiang Cheng seumur hidup mereka. Hong Yin pun seketika menyebut bahwa muka Gu Kaitian rusak. Kemudian kini Mu Han Qiu bersama kakeknya naik ke atas panggung. Dan Mu Henian mempersembahkan mutiara Dewa Laut kepada Jiang Cheng. Mendengar hal ini, orang-orang pun kaget. Keluargamu menghabiskan banyak uang kali ini. Mu Henian pun menyebut bahwa harta karun ini adalah rampasan perang yang dirampas oleh militer Jiangnan dari klan laut 30 tahun yang lalu. Harta karun sistem air itu berisi sumber laut. Dan jika dilepaskan itu hampir dapat memenuhi seluruh lautan. Tentunya itu juga dapat digunakan sebagai batu bata untuk memukul orang. Jiang Cheng pun seketika berterima kasih kepada Mu Henian. Mu Henian pun mengatakan bahwa Jiang Cheng terlalu sopan, mereka semua adalah keluarga. Dirinya sedang menunggu cicitnya. Jiang Cheng pun keselak mendengarnya. Lalu orang-orang pun meminta Mu Henian untuk cepat turun setelah memberikan hadiahnya. Lalu kini Tang Wangchuan pun memberi Jiang Cheng sebuah 3 pil iblis tingkat 8. Lalu Hong Yin pun memberi 20 tetes esensi iblis ilahi. Serta mengucapkan selamat atas keberhasilan Jiang Cheng menerima gelar barunya. Kemudian Xiao Ke menyebut bahwa ini sungguh disayangkan. Bahwa mereka dari Night Watch terlalu miskin dan tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Duan Feng menambahkan bahwa bukan saja mereka tidak dapat mengeluarkan apapun. Tetapi mereka juga harus bergantung pada bantuan Jiang Cheng dari waktu ke waktu. Jinggang pun mengatakan bahwa mereka mungkin miskin, tapi siapa bilang mereka tidak punya apa-apa. Lalu tiba-tiba Jigang pun naik ke atas panggung mewakili semua Night Watch di Chujiang. Dan ini adalah seutas sumber iman. Lalu Hang Yao pun bertanya kepada Gu Kaitian bukankah hadiah dari Jigang ini terlalu barbar. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa itu sulit untuk dikatakan. Iman adalah yang paling murni, paling fanatik dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu bisa jadi hal yang termurah atau paling berharga. Tanggung jawabnya ada padanya. Lalu Jigang pun menyebut bahwa untaian keyakinan ini menyatukan 7,96 juta orang di kota Chujiang. Itu dapat menahan pukulan terhadap negara. Jiang Cheng pun tidak menyangka akan diberi hadiah seperti ini. Mereka dari Night Watch pun menyebut bahwa ini tidak mengherankan mengapa Jigang akhir-akhir ini tidak bisa tidur. Berlarian secara misterius ternyata Jigang diam-diam menyiapkan ini. Mereka akan segera memasuki habis. Jadi ini bisa dianggap sebagai hadiah terakhir mereka untuk Jiang Cheng. Kemudian kini giliran Gu Kaitian yang naik ke atas panggung dan mengucapkan selamat kepada muridnya.
dan memberikan sebuah hadiah berupa Heavenly Sword Talisman. Ini dibuat oleh Hang Yao dan dirinya menggunakan asal-usul pedang surgawi. Setelah diaktifkan, jimat ini dapat digunakan untuk mempertahankan negara. Walaupun hanya memiliki kekuatan satu pedang, namun dapat berguna di saat genting. Jiang Cheng pun berterima kasih kepada Gu Kaitian dan Hang Yao. Jiang Cheng pun bertanya apakah dirinya boleh melakukan apapun pada jimat pedang ini. Gu Kaitian pun mempersilahkan Jiang Cheng, itu adalah milik Jiang Cheng sekarang. Jiang Cheng pun segera memberikan talisman ini kepada Jigang karena mengetahui Jigang akan pergi ke abyss. Dan Jiang Cheng meminta Jigang membawa jimat ini bersamanya. Jigang pun kaget dan bertanya seberapa besar Jiang Cheng memandang rendah mereka. Jiang Cheng pun menyebut ini tidak apa-apa, anggap saja dirinya meremehkan Jigang. Anggap saja dirinya sombong dan keras kepala, anggap saja dirinya memohon pada Jigang. Dirinya tidak punya keluarga lain, Jiganglah satu-satunya keluarganya. Sebelum mencapai level ke-6, Dewa Perang tidak akan mengizinkan dirinya pergi ke abyss. Tetapi dirinya tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Jigang pun mengerti dirinya akan mendengarkan Jiang Cheng. Dirinya berjanji kepada Jiang Cheng di masa depan mereka pasti akan berjuang berdampingan dengan Jiang Cheng sebagai kekuatan besar. Jiang Cheng harus menerima sumber iman. Jiang Cheng pun mengerti. Lalu Jiang Cheng kembali mengatakan bahwa ini perlengkapan dirinya sebelumnya. Berikut hadiah-hadiah yang baru dirinya terima hari ini. Jigang dapat membawanya pulang dan membaginya dengan semua orang. Jiang Cheng pun meminta Jigang untuk tidak malu-malu dan ambil saja. Jigang pun mengerti dirinya akan mendengarkan Jiang Cheng hari ini. Mereka dari Night Watch pun sedih melihat hal ini. Mengapa mereka selalu mengambil keuntungan dari Jiang Cheng? Mereka adalah satu keluarga. Mereka tidak boleh berbicara seolah-olah mereka terpisah. Dengan ini mereka harus bekerja lebih keras untuk membuat diri mereka layak menjadi keluarga Jiang Cheng. Mereka akan menjadi kuat bersama. Lalu di saat itu seseorang tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa dirinya terlambat. Orang-orang pun seketika bertanya siapa yang berisik itu, apakah itu dari pembunuh bayaran lagi. Dan nyatanya yang datang adalah Ji Ling Qiu. Ling Qiu pun mengatakan bahwa kolam darah naga dan Raja Naga Darah Monster tingkat ke-9. Dan ini dipersembahkan kepada Jiang Cheng yang kini diberi gelar sebagai Short Monarch dan King of Qianhai. Lalu Jiang Cheng sendiri menilai bahwa binatang besar itu cukup untuk Nine dan lainnya makan enak. Sangat sulit memberi mereka makan sejak reproduksi terakhir. Lalu Gu Kaitian pun mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari Dewa Pedang. Kolam darah naga akhirnya dapat dikeluarkan dari daftar 9 area terlarang. Hang Yao pun bertanya kepada Gu Kaitian kapan mereka bisa sekeren Ling Qiu. Gu Kaitian pun meminta Hang Yao untuk terus berkultivasi dengan baik. Ling Qiu pun seketika meneriakkan semoga api negara Xia tidak pernah padam dan ini diserukan oleh semua orang. Kemudian di tempat berbeda di dalam ruang waktu abyss yang kacau, seseorang pun mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya yakin semua telah mendengar berita bahwa jutaan Nan Miasma Wing telah lahir di negara Xia planet Yuan. Meskipun kursi ke-10 dari kultus dewa kuno menggunakan kekuatan dewa kuno mereka untuk membunuh jutaan orang terakhir kali, itu tetap tidak dapat diabaikan. Selain itu, Suan Ji benar-benar memimpin pasukan pembunuh dewa ke dalam gua untuk membantai 13 kota klan demon. Untuk orang ini pertama kalinya. Jika bukan karena leluhur klan demon mereka menunjukkan kekuatannya dan menghalangi yang lain, dirinya khawatir klan demon akan berada dalam bahaya eksistensial. Diketahui dia adalah primordial demon clan, Demon Lord Tuling. Tuling kembali mengatakan bahwa ada pepatah lama di negara Xia. Jika bibirnya hilang, giginya akan dingin. Tuling pun mengusulkan agar suku-suku bersatu untuk menghancurkan Dacia. Lalu Ancient Immortal Clan yaitu Yunsu Immortal mengatakan bahwa mereka para makhluk abadi tidak akan ikut campur dalam masalah seperti itu. Sejujurnya mereka para demon dibantai karena mereka memintanya. Sun Yu pikir Dacia cukup baik. Mereka sopan dan diri tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung dirinya. Terlebih lagi para makhluk abadi telah membentuk aliansi dengan umat manusia 400 tahun yang lalu. Jadi mereka tidak bisa mengkhianati mereka.
Tuling pun seketika menyebut Sun Yu sangat berani. Siapa di antara 10.000 klan abis yang tidak tahu tipu daya klan immortal Suyu? Tuling pun bertanya soal aliansi ini. Bukankah itu sekantong konspirasi dan intrik? Selama 400 tahun Sun Yu telah mendukung 3 pulau Perseus dengan harapan mereka dapat menelan negara Xia atau bahkan memonopoli planet Yuan pada akhirnya. Tetapi dirinya katakan waktu mungkin tidak memungkinkan rencana Sun Yu terwujud sekarang. Sun Yu pun mengatakan kepada Tuling bahwa apa yang Tuling katakan itu tidak ada artinya. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Tuling bahwa klan Immortal datang ke sini hari ini. Dan apakah menurut Tuling para Primordial God dan klan kuat lainnya memperhatikan Tuling? Lalu God Suang Chang yang berasal dari Dragon Clan meminta mereka berdua untuk berhenti. Bukankah mereka berdua ke sini untuk membicarakan aliansi? Mengapa malah memulai pertengkaran di antara mereka? Suan Chang pun mengatakan bahwa dirinya setuju untuk memusnahkan negara Xia. Tetapi dirinya yang akan berperan sebagai vanguard. Xia hanya memiliki 3 kota besar di Abyss, yaitu Fozun, Tanglan, dan Kisa. Mudah untuk menghancurkan mereka. Tetapi setelah berjuang dari Abyss menuju markas besar negara Xia, munculkan sang pemimpi agung. Dia adalah seorang pengubah job yang telah ada sejak awal era perubahan job. Jika dia bertarung dengan keras, dia dapat mengumpulkan kekuatan spiritual 10 miliar orang di negara Xia dan sebanding dengan tingkat dewa leluhur. Jika mereka menyerang dengan keras sekarang, setidaknya ratusan orang tingkat ke-9 akan mati. Siapa di antara 10.000 ras di Abyss yang mampu menanggung harga ini? Ras Demon punya banyak yang kuat. Suang Chang pun bertanya bagaimana kalau Tuling yang duluan. Dan selanjutnya ras naga yang akan menjadi berikutnya. Lalu seorang Demon King Ji Yuyi dari ras Demon mengatakan, karena Dao Surgawi menyegel keberadaan 10.000 ras di atas tingkat ke-9. Jika mereka menyerang, mereka akan dihancurkan oleh Dao Surgawi. Serangan bunuh diri semacam ini bagaikan meminum racun untuk menghilang dahaga. Segel Dao Surgawi tingkat ke-10 saat ini sudah setengah terbuka dan akan terbuka sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, keberadaan kudo dari 10.000 ras akan dapat dengan mudah menampilkan kekuatan tingkat ke-10 dan negara Xia hanya memiliki 3 master tingkat ke-9 dan mereka semua butuh waktu untuk maju. Maka itu akan menjadi kesempatan terbaik mereka. Sun Yu pun membenarkan hal itu. Ji Yuyi harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bersedia membayar atas kecerobohan klan Demon Ji Yuyi. Dan tidak ada seorang pun yang bersedia mati sebelum fajar. Suan Chang pun setuju. Untuk beberapa bulan ke depan mereka akan melanjutkan rencana lama untuk mendukung kekuatan manusia dan mengisi negara Xia. Dirinya khawatir mereka semua akan menyesali momen ini cepat atau lambat. Adapun orang yang menguasai Nine Miasma Wing, dia hanya berada di tingkat ketiga. Ji Yuyi pun mengatakan bahwa klan demonnya telah menyuap para pembunuh bayaran papan atas dari berbagai negara di planet Yuan. Dirinya yakin mereka akan segera berhasil dalam pembunuhan bersama itu. Bahkan jika mereka gagal itu tidak masalah. Kompetisi Tian Yuan antara 3 pulau seberang laut dan negara Xia akan dimulai kembali dalam 3 bulan. Suan Chang membenarkan hal itu. Klan naganya juga telah memberikan darah naga ke klan laut planet Yuan. Jenius naga manusia dari klan laut juga akan berpartisipasi. Dalam keadaan apapun, orang yang memiliki Nine Miasma Wing itu pasti akan mati. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.